Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit di kesempatan sore hari ini ya. Dimana pada sore ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari situasi dan kondisi untuk persiapan ya pengecetan juga di Cup area maupun pengerjaan lanjutan di bagian tribun PPIP, yang dimana pada siang tadi dilanjutkan untuk pengaspalan di bagian jalur yang menuju ke tribun tersebut. Seperti apakah kondisi di sore hari ini untuk kesiapan sirkuit Mandalika menyambut ajang balapan World Superbike maupun MotoGP? Kita akan sama-sama untuk melihatnya. Ya, jadi buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini pada tanggal 12 Oktober 2021 kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari kesiapan untuk sirkuit Mandalika, di mana nantinya kita akan menyaksikan balapan yang sangat kita tunggu-tunggu tentunya ya, yaitu World Superbike dan MotoGP. Kita sudah tidak bersabar ini untuk bersama-sama menyaksikan dari aksi balapan. Begitu juga untuk para rider kita tentunya ya, luar biasa. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat capaian pengerjaan di bagian race control yang berada di sebelah kiri trek lurus. Seperti yang kita lihat di sore hari ini masih terus dilakukan persiapan maupun pengerjaan lanjutan di bagian railing maupun pemasangan untuk panel di depan itu ya. Masih terus dilakukan di sore hari ini supaya semuanya bisa tersambung dan bisa diselesaikan. Ya, begitu juga untuk hasil dari pengerjaan di kaplingan-kaplingan belakang pedok maupun jalur logistik sudah tersambung semuanya untuk pengerjaan pengaspalan menuju ke tunnel pertama yang ada di depan sana. Dan di sini masih terus berlangsung ya pengecekan untuk kesiapan di dalam race control. Jadi untuk race control ini sangat penting sekali memang ya untuk kesiapannya, maka dari itu ekstra dikontrol, benar-benar dicek untuk kesiapannya, baik dari segi fasilitas maupun lain-lain. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat kondisinya di sore hari ini. Ya, seperti ini ya, pemasangan pit wall juga sudah siap sekali. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan untuk gravel area sudah mulai dilakukan untuk penghamparan. Oke, kita kembali ke bagian garasi pedok. Di sini sudah siap semuanya untuk menyambut kedatangan material pedok itu sendiri. Seperti yang kita lihat di sini sudah dipersiapkan untuk acara yang akan diadakan nantinya untuk menyambut kedatangan presiden juga ya pada tanggal 14 ini tentunya, yaitu 14 Oktober. Yaitu Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke sirkuit Mandalika. Begitu juga akan meresmikan untuk jalur bypass sepanjang 17,3 km yang tadi kita sudah lihat bersama-sama ya. Kita sudah tes dari kilometer 17 menuju ke bandara, semuanya sudah tersambung. Dan kita beralih ke bagian sebelah kanan yang ada di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun ya, yang akan dipasang di sisi sebelah kanan untuk lintasan sirkuit Mandalika. Saat ini sudah mulai dilakukan untuk penghamparan bagian dasarnya. Dan di jalur tunnel sendiri sudah kita lihat ini. Nah, ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan, di mana lapisan agregat sudah dilakukan di sini dan dilakukan penyiraman, begitu juga untuk lapisan prime coat. Ini akan segera dilakukan ya. Artinya pengaspalan akan segera dilanjutkan menuju ke zona tengah supaya tersambung nantinya untuk jalur wisatawan atau para penonton yang menuju ke tribun bukit tersebut. Ya, untuk tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus ini, pengerjaan fasilitasnya sudah siap semuanya ya. Tidak ada yang dikerjakan lagi karena di bagian pipa maupun lampu-lampu yang ada di sana sudah terselesaikan. Oke, kita kembali ke trek lintasan di trek lurus yang punya panjang 700 meter untuk pengerjaan sisi kiri di pit wall ya.
sorry, maksud kita di concrete barrier sudah terpasang ini maupun di bagian debris pan-nya. Dan kita berada di sini, kita lihat untuk hasil pengerjaan di rumput area. Ya ini ya, tadi siang kita lihat di sini belum dilakukan penanaman secara keseluruhan. Dan sore hari ini bisa disaksikan bersama-sama, sudah sip sekali. Dan dilanjutkan untuk penyiraman ini ya, para pekerja melakukan penyiraman supaya rumput ini tumbuh bersamaan ya, terlihat indah nantinya. Begitu juga di bagian sebelah kanan untuk rumput yang berada di sini di trek lurus menuju tikungan pertama masih terus dikerjakan. Dia menghello kita ya, sehat selalu buat mereka itu. Dan kita melihat di sini untuk penempatan tribun nantinya dari tikungan 17 menuju ke tikungan pertama ini sudah dilakukan untuk penempatan atau tempatnya sendiri atau area tribun itu, maka artinya nanti untuk sebagian sebelah kanan trek lurus akan siap untuk dilakukan pemasangan tribun bentuk portable itu. Dan sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti apakah kondisinya? Karena tadi siang belum dilanjutkan pengaspalan, ternyata pada sore hari ini sudah selesai ya. Sudah dilanjutkan pengaspalan di bagian jalur belakang ini. Nah, bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, seperti ini kondisinya ya, mantap sekali memang untuk pekerjaan yang ada di sini. Jadi seperti yang kita ketahui untuk tribun VVIP ini nanti akan ditempatkan untuk para tamu negara ya, seperti Pak Presiden dan pejabat-pejabat negara lainnya. Saat ini sudah mulai dilakukan yaitu pengaspalan di jalur yang menuju ke bagian belakang ini. Nah, ini dia ya. Yang bentuk bundar itu juga sudah, tinggal di belakang ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan nantinya seperti yang dilakukan di depan itu ya. Keindahan bisa kita lihat di sini di bukit ketinggian yaitu Bukit Pink, nanti akan ditanam juga di bagian belakang ini untuk keindahan di sirkuit Mandalika. Nah, ini dia situasi dan kondisi di sore hari ini, semakin jos saja, semakin mantap untuk tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama ini. Nah, ini lagi dipadatkan ya, alat-alat berat terus melakukan pemadatan dari hasil pengaspalan yang sudah dilakukan tadi siang menjelang sore supaya benar-benar pas untuk hasilnya di bagian tribun ini sendiri. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di sore hari ini. Seperti yang kita perhatikan untuk tribun VVIP, di mana untuk jalur belakang itu sudah dilakukan pengaspalan ya, tersambung menuju ke bagian outer service road yang berada di sisi sebelah kiri trek lintasan Sirkuit Mandalika. Tinggal lanjutan di bagian sebelah kanan tadi belum ya, kalau kita perhatikan sudah di bagian bundaran menuju ke bagian sisi kanan ini, ke bawah ini yang sudah ya untuk lanjutan pengaspalan. Tinggal dilanjutkan untuk pengaspalan di sisi sebelah kiri yang terhubung ke jalur luar tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan-tikungan di depan itu untuk melihat dari situasi kesiapan untuk curb juga, di mana pengecatan akan segera dilakukan karena untuk curb sudah tersambung 100%. Ini artinya akan bersiap-siap untuk dilanjutkan yaitu pengecatan. Tentunya tanggal dan waktunya masih belum kita berani bilang ya. Kita tunggu saja dan terus pantau bersama-sama untuk melihat dari situasi dan kondisi yang ada. Seperti yang kita ketahui memang segera di bulan ini tentunya akan segera dilakukan untuk pengecatan maupun pengerjaan lanjutan di bagian pemasangan pedok maupun tribun. Ini masih kita menunggu bersama-sama ya untuk melihat dari kesiapannya. Apabila sudah terpasang dan sudah dicat nantinya, maka akan terlihat lebih mantap sekali untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, jadi di sini masih dilakukan pembersihan di setiap curb yang ada di sisi lintasan, baik di bagian sebelah kanan maupun sisi kiri. Seperti yang kita lihat di sini, para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk membersihkan ya sebelum dilakukan pengecatan nantinya oleh pihak yang sudah ditentukan ya. Kita tunggu saja tentunya.
Oke, lanjut penelusuran kita dari tikungan keempat menuju kelima. Di sisi kiri bisa dilihat sudah dilakukan pemerataan untuk material grapple. Dan di sini ya seperti yang teman-teman komentari, banyak sekali dogi-dogi yang masih berkeliaran di bagian trek lintasan. Ya teman-teman juga berkomentar ya, dikhawatirkan nantinya, tapi jangan khawatir, nantinya akan disterilkan tentunya ya sebelum kita mengadakan balapan. Ya, kita melihat di bagian sisi kiri, di mana untuk pengerjaan lanjutan yang akan tersambung nantinya ke jalur bypass yang berada di sebelah timur ya. Saat ini ditaruh untuk bagian drainase yang berada di bawah itu, bisa diperhatikan ya, terus dikerjakan untuk menyambung terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan untuk pemadatan ya, supaya pas nantinya untuk jalur air yang berada di bukit yang berada di belakang kita. Ya, kita lanjut kembali ke trek lintasan, dan di sini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Seperti yang kita perhatikan di sore hari ini semuanya sudah terselesaikan untuk pengerjaan di rumput area maupun di bagian curb, dan pengerjaan lanjutan di bagian gravel area juga sudah terlihat lebih rapi di sore hari ini. Semakin mantap tentunya untuk kita bisa mengadakan balapan World Superbike maupun MotoGP nantinya. Ya, jadi seperti inilah kondisi di lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika saja ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, jadi kita bergeser sedikit ke bagian tribun terbuka. Seperti yang pernah kita ulas di video kita sebelumnya, memang keindahan di sini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita sudah naik di atas, maka kita tidak mau turun loh ya, karena memang pemandangannya yang eksotis sekali, amazing kata bule seperti itu ya. View-nya bisa dilihat ya, lautan yang biru dan pasir putih ya di depan kita, mantap sekali. Jadi nanti untuk tribun terbuka ini akan menjadi spot yang cukup luar biasa menurut saya pribadi ya. Karena di sini selain kita bisa melihat balapan yang sedang berlangsung, kita akan bisa melihat keindahan alam yang luar biasa. Oke, di sini untuk penataan juga sudah mulai terlihat jelas. Di atas ini masih terus dilakukan untuk perapian tempat kita nanti berdiri bersama-sama ya di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 ini. Kita lanjut menuju tikungan ke-10 untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan untuk billboard Pertamina. Nah, ini dia ya, kita lebih dekat tentunya. Jadi untuk logo maupun tulisan Pertaminanya sudah terpasang dengan rapi. Tinggal lanjutan untuk aksesorisnya tentunya ya, untuk terlihat lebih indah nantinya apabila malam hari akan terlihat lebih luar biasa. Di sini juga untuk gravel area maupun curb dan rumputnya sudah tersambung semuanya, tinggal menunggu untuk pengecatan. Ya, jadi tolong bersabarlah ya buat teman-teman semuanya. Kita pasti akan bisa menyelesaikan sesuai harapan yang kita harapkan, karena doa kalian juga selalu mendukung ya, selalu memberikan yang terbaik buat kita semua di sini yang bekerja terus, dan terutama saya pribadi ya yang terus memantau bersama-sama untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Tentunya tidak akan pernah lelah ya, karena di sini selain dari kita memantau bersama-sama, kita bisa melihat untuk keindahan juga. Tidak bosan-bosannya kita selalu memberikan info tentang pembangunan atau capaian sampai saat ini. Oke, kita lanjut ke trek lintasan yang berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Di sisi sebelah kiri juga sudah siap semuanya. Tinggal lanjutan di bagian material gravel yang kita lihat di sini masih belum dilakukan penghamparan ya. Sudah dilakukan pemadatan saja di bagian sebelah kanan, maka akan dilanjutkan untuk penghamparan di material gravel itu supaya semuanya terlihat lebih sempurna. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan 15 di depan itu ya. Untuk pengerjaan curb sudah tidak terlihat lagi untuk pengecoran karena sudah safe sekali, dari kemarin sudah tersambung semuanya.
Tinggal lanjutkan saja untuk pemolesan maupun pengerjaan lanjutan di bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan track lane ya, supaya tidak berbekas nanti di bagian sambungan untuk curb yang berada di bagian-bagian tertentu. Dan di sini bisa kita perhatikan untuk beton G-Brook concrete barrier seperti yang kita ketahui memang untuk lintasan Surya Mandalika ada yang dipasang plus pagarnya itu dan ada juga yang tidak ya. Seperti di tikungan ke-13 menuju ke-14 sampai 15 ya, tidak dipasang untuk debris span seperti yang kita lihat di sini. Nah, nanti akan mudah untuk para marshal tentunya untuk melihat dari situasi ya, untuk kesiagaan mereka sendiri seperti itu. Dan di bagian sebelah dalam juga di inner surface road tidak dipasang untuk debris span ya, supaya teman-teman ketahui. Nanti kita berikan gambaran ya untuk bagian-bagian mana yang dipakai debris span maupun safety pen seperti itu, supaya tidak dibilang kenapa belum dipasang gitu ya, karena bagian-bagian tertentu memang tidak dipasang untuk pagar itu sendiri seperti itu. Oke, jadi kita sudah upload full lintasan buat kalian semua. Apabila di narasi yang saya sampaikan ya ada yang salah, mohon dimaafkan dan bisa berkomentar nanti di kolom komentar tentunya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Akhir kata mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di sore hari ini. Kita akan kembali besok untuk melihat dari progres lanjutan yang ada di tribun VVIP untuk progres lanjutannya maupun pekerjaan lanjutan di bagian trek lintasan Sirkuit Mandalika ini. Kita menunggu untuk pengecatan dan perakitan di bagian pedok modular. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih ya. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.